Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Habib Rohman. Hari ini mau interview Cak Ahmad. Sebenarnya nama aslinya siapa sih, Cak? Ahmad Yasin. Di KTP. KTP Ahmad Yasin. Tapi biasanya dipanggil Ahmad apa Yasin? Ada yang manggil Ahmad, ada yang manggil Yasin. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada ya. Dua-duanya. Punya nama samaran lain selain Ahmad atau Yasin? Nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada. Jadi Ahmad atau Yasin. Ah, Lebih nyaman mana ya? Dipanggil Ahmad atau dipanggil Yasin, Cak? Dua-duanya Sama aja ya. sama aja. Tapi kalau panggilan Cak tuh kan identik sama Jawa Timur ya. Ya, Itu dari kapan dipanggil mulai Cak? Cak itu ya dari kampung juga Cak. Kalau yang lebih muda, kalau ke yang agak tua itu kan manggilnya Cak di Jawa Timur. Cak tuh pengertiannya om kan kalau nggak salah ya. Cak itu Mas. Mas, kalau di Jakarta abang kayak gitu. Oh, bukan om ya, bukan. Bukan. Jadi camat aslinya mana? Jawa Timur, Jember. Jember. Termasuk rantauan ya. Tahun Iya, berapa iya. masuk Jakarta, Cak? Tahun 96. Tahun 96 di Jakarta. Iya, di Jakarta. Usia berapa waktu itu, Cak? Waktu itu sekitar 16 tahunan. 17. Tapi udah selesai sekolah SMA. Enggak sampai SMA. Berhenti. Terakhir di SMA cuma berhenti. ijazah terakhir apa SMP? Iya, SMA apa STM dulu? SMA. SMA. IPA apa IPS? IPA. Wah, Enggak, pintar Bu. dong. Enggak lah. Maksudnya cuma kelas 1 doang kan berhenti itu. Kenapa akhirnya berhenti sekolah? Ya mungkin faktor ekonomi juga, orang tua juga. Kerja apa orang tua dulu? Tani. Bapak Tani ibu dagang. semua tani. Kalau bapak yang pasti bapak itu musim-musiman dagangnya, itu udah musim-musiman, kayak musim tembakau, jual tembakau kayak gitu. Jadi karena faktor ekonomi, Cak Ahmad akhirnya nggak nerusin Iya, sekolah. putus sekolah. Terus memutuskan untuk ke Jakarta. Enggak, ke pondok dulu. Ke pondok dulu berapa tahun, baru berapa tahun di pondok, temen nggak ada yang ngajak ke Jakarta. Sebenarnya nggak boleh ke Jakarta, cuma temen ngajakin, akhirnya saya coba-coba juga ke Jakarta. Berarti sempat mengenyam pendidikan pondok pesantren ya. Iya, Berapa tahun dulu di pondok pesantren, Cak? di pesantren itu 2 tahun lebih lah, tapi nggak sampai 3 tahun. Kenangan apa yang sampai sekarang keinget pada saat masa di pondok pesantren tuh? Ya kalau yang diingat itu ya pertama guru-guru lah yang pasti, terus teman-teman, suasana di pondok itu beda. Berarti meninggalkan Jember itu sama teman pondok pesantren justru. Iya, Iya. iya benar. Ada orang sampai sekarang di Jakarta atau dia udah nggak kuat di Jakarta? Enggak, kalau di Jakarta banyak, cuma Enggak sih, temen yang dari ngajakin pondok, tadi. yang dari pondok itu banyak di Jakarta, cuma kalau yang temen yang dari Jember yang satu kampung sama saya tinggal 2 orang, Yang bener-bener satu kampung benar-benar satu kampung. dan ke Jakartanya bareng Ke Jakartanya bareng sampai Tinggal sekarang. 2 orang. Iya. Wah, termasuk betah juga ya. Lumayan betah. Apa motivasi
Cak Ahmad waktu dari Jember ke Jakarta, apa yang dicari di Jakarta? Ya pengen cari pengalaman, awalnya sih pengen cari pengalaman, terus pengen bantu-bantu orang tua juga kayak gitu. Jadi emang waktu remaja kan 16 tahun. Remaja. Kesini tuh memang bener-bener modalnya nyari kerja aja ya. Ya, Nggak motivasi nyari istri gitu. enggak ada. Istri Tapi itu masih terlalu muda. Modalnya dari mana? Usia kan nggak diizinin sama orang tua. Iya. Terus modal dari Jember ke Jakartanya tuh gimana prosesnya? Ya akhirnya juga dibolehin sama orang tua, cuma awal-awalnya aja nggak dibolehin karena masih di pondok kayak gitu. Akhirnya saya maksa, akhirnya diongkosin juga sama orang tua. Oh, diongkosin. Iya. Berapa saat itu ongkos Jember Jakarta? Ingat nggak? Saya masih ingat Surabaya Jember Surabaya Jakarta itu masih 11.000 dulu. 11.000 sampai Senen apa Stasiun Gambir? Stasiun Senen. Sebelumnya punya saudara di Jakarta. Saudara masih ada saudara sih, cuma saudara agak jauh kayak gitu. Yang ngajakin itu juga. Terus sampai Senen tuh gimana? Tinggal di mana? Hidup di mana? Waktu itu diplomas di tempat saudara, tapi kerjanya di daerah Renijaya. Tempat saudara ya. Berarti Iya. emang udah ada tempat singgahan ya. Iya, emang udah ada. Jakarta ya. Terus nggak pengen balik ke kampung di masa tua mungkin nanti punya cita-cita udahlah kayaknya Jakarta cukup lah gitu. Atau pengen sampai meninggal di sini? Enggak, kalau cita-cita hari tua sih pengen di kampung aja. Lebih enak lah suasananya. Iya. Itu ada siapa ya? Risan ya? Risan. Kalau nggak tidur kena juga nih interview. Tapi dari tahun berapa sih berarti itu? 96. 96 pulang lagi ke Jember tuh setelah berapa tahun di Jakarta sih? Setahun pas kerusuhan itu. Kerusuhan 98. Oke. Okay. Pulang ke Jember. Pulang. Punya modal. Ya kan udah kerja itu. Oh berarti nyampe 96 kerja? Iya, 96 sebulan di sini, terus kerja di daerah Renijaya sana. Tempat apa itu Renijaya tuh? Percetakan dulu. Sebagai apa camat dengan ijazah SMP ya? Bawa ke Jakarta. Kenek mesin lipat itu. Kenek mesin lipat. Iya. Berapa upah yang diterima pas saat itu? Ingat nggak? 135. 135.000. Iya. Untuk 1 bulan. 1 bulan. Cukup waktu itu ya. Kan makan di dalam juga itu. Makan di dalam. Pokoknya sabunnya juga disediain sama bosnya. Jadi di mes waktu itu ya. Di mes. Jadi makan, tempat tinggal semua dibarengin di situ. Iya. Tempat kerjaan. 135. 135.000. Terus dipakai modal buat pulang kampung. Iya. Apa komentar orang tua begitu sampai kampung pertama kali setelah merantau? Katanya nggak usah balik lagi ke Jakarta katanya. Mending di kampung aja. Bantu-bantu orang tua di kampung lebih enak. Kenapa orang tua bilang begitu? Ya mungkin ngerasa jauh dari anak mungkin. Oh, lebih ke kangennya ya. Iya. Bukan hasil upah, duit gajiannya itu bukan. Kalau upahnya sih nggak dipermasalahin sama orang tua, cuma kangennya itu kan waktu itu nggak ada orang telepon-teleponan kan. Oh iya. Pakai surat doang. Zaman itu surat ya. Iya. Berapa hari kalau ngirim surat kangen ke orang tua tuh? Sampai Jember berapa hari ingat?
Waktu itu bisa seminggu baru sampai Seminggu. sana ya. Luar biasa ya. Camat anak keberapa sih memang? Anak pertama. Oh. Nah, saat ke Jakarta itu berarti udah ada adik-adik dong? Ada semua malah. Ada semua adik Iya. ya. Berapa bersaudara, Cak? Kalau saya 6 bersaudara semuanya, cuma meninggal 1. Berarti sekarang yang ada 4. 5. 5 ya? 5. Camat di yang pertama berarti. Iya. Sebentar, pengaturan. Warna ya, Bang? Hah? Di warna. Iya. Enggak diwarna ya. Agak gelap ya. Terus dari Pulau Mas tuh tinggal di mana lagi? Pernah tinggal di mana lagi di Jakarta ini? Waktu itu dari Pulau Mas kan langsung kerja tadi Reni Jaya itu udah setahun di sana, langsung pulang kampung. 98 nggak balik lagi, udah di kampung sampai tahun 99. 99 baru balik lagi ke Jakarta. Iya. Padahal ibu nahan. Ibu waktu itu udah di Malaysia, kerja di Malaysia. Oh, ibu TKI TKI. ya. Tapi tetap ditahan sama bapak. Iya, sebenarnya nggak boleh, mendingan di kampung kayak gitu. Katanya bantu-bantu bapak di kampung aja. Tapi saya maksa aja. Bapak tuh tani apa, Cak? Ya tembakau paling banter, tembakau padi. Susah ya berarti hidup di daerah ya. Ya nggak susah-susah juga sih. Kalau cuma buat makan mah ada aja. Hari-hari alhamdulillah ada. Adik semua selesai sekolahnya? Yang dua terakhir alhamdulillah selesai. Yang 1, 2, 3 itu nggak selesai. Kalau yang nomor 4, nomor 5 alhamdulillah selesai semua. Adik mengenyam pendidikan pondok pesantren juga sama camat, ikut jalur camat. Beda, pesantrennya beda. Oh, tapi Di pondok pesantren juga semua, pesantren. iya. Semuanya 5-5-nya berarti. Nomor 2 enggak, nomor 3, 4, 5 pesantren semua. Iya. Terus kenapa bisa ada di Kemayoran? Kalau di Kemayoran itu udah saking pindah-pindah kontrakan aja kan. Apa Dan bedanya? dapat kontrakannya di sini kayak gitu yang terakhir. Berapa tahun ada di Kemayoran sih? Total sampai sekarang. Kemayoran saya 2014, awal 2014. Kemayoran. Apa bedanya Kemayoran sama tempat camat sebelum-sebelumnya? Kalau di sini itu lebih tenang, warga juga, maksudnya tetangga juga enak-enak kayak gitu, nggak ada yang rese-rese kayak gitu. Pokoknya enak lah, santai di sini. Berarti camat itu terlahir dari sukunya Jawa atau Madura sebetulnya? Bisa Jawa bisa Madura, bahasa saya bahasa Madura. Orang tua kelahiran Madura apa Jawa? Madura Jawa. Berarti ada darah Maduranya. Iya. Kenapa nggak milih jual bebek atau sate di sini? Karena kan banyak di Jakarta nih jual bebek sate. Tadinya saya dagang juga, cuma udah capek, apalagi keadaan kayak gini juga. Musim-musim diusir-usirin kayak gitu kan susah juga. Kalau dulunya kenapa waktu masih bujang gitu? Kenapa nggak milih kesini tuh dagang gitu? Atau zaman itu belum musim jalan sate dari Madura? Nasi bebek waktu itu belum ada. Belum musim. Belum musim. Tapi sate udah. Kalau sate ada, cuma kalau untuk nasi bebek itu belum ada.
Tapi kenapa ya bumbu bebek Madura sama sate Madura tuh beda ya, khas ya? Ya beda bang. Kalau sama bukan sate mah itu berarti. Bukan, dengan dari kekhasan daerah lain tuh beda gitu. Ya mungkin dari bumbunya aja kan. Bumbu. Tapi bisa bikin sate. Sate bisa. Bumbu sate aslinya pas Bisa. sate Padang, sate Padang, Sate Madura. sate Madura. Bisa. Bebek Nasi juga bebek bisa. bisa. Artinya keahlian itu diajarin dari mana? Ya belajar dari temen aja juga, dari temen-temen yang udah jualan kayak gitu. Sekarang total punya putra putri berapa Camat? Alhamdulillah sekarang 7. Total 7 putra putri. Ada sempat merasakan kehilangan anak, maksudnya meninggal gitu? Nggak ada, alhamdulillah ada semua. Jadi hidup semua ya. Alhamdulillah. Jadi Camat itu nggak pernah punya momen sedih dalam hidupnya? Kalau sedih sih ada, tapi ya nggak usah ditunjukin ke orang aja kayak gitu. Cukup saya aja yang tahu. Momen apa itu? Ya kangen orang tua itu kan juga sedih buat saya, tapi kan mau gimana lagi kayak gitu. Kayak kemarin waktu pas bapak saya sakit kayak gitu, sakit keras, saya nggak bisa pulang karena PPKM ini juga. Berarti baru-baru ini? Baru-baru ini. Sekarang kondisi bapak gimana? Sehat? Alhamdulillah udah sehat. Kalau pulang selalu kereta atau ada alternatif lain? Kalau saya paling utamanya sih kereta, tapi kalau bis nggak bisa, paling naik motor aja kan. Jadi motor dari Kemayoran Dari Kemayoran sampai rumah? ke Jember ya. Sendiri apa ada temen boncengan? Kadang sendiri, kadang ada temen juga Boncengan. boncengan. Tapi iring-iringan gak, konvoy gitu? Enggak, cuma satu motor aja. Berapa hari sampai Jember tuh? Berangkat pagi sampai sore. Besoknya. Satu Jadi, harian full di jalan. Satu harian full. Berapa tahun ngejalanin itu? Udah kalau naik motor sih nggak pasti tiap tahun, tapi adalah beberapa tahun ini naik motor terus. Kenapa milih naik motor? Naik kereta juga kan sekarang terjangkau dan lebih cepat dan nggak capek. Kan ada syarat-syaratnya pakai naik kereta itu ada syarat-syaratnya juga. Oh, yang sekarang ini Yang sejak sekarang COVID 2 tahun terakhir. 2 tahun terakhir ini. Nggak capek itu? Capek sih capek, cuma enak aja di jalan. Di daerah Jawa sana kan teman banyak, jadi mampir-mampir ke rumah teman juga. Oh iya. Dengan waktu yang dari pagi sampai besoknya sore itu masih sempat mampir ke rumah teman-teman ya? Iya, masih sempat mampir. Berarti ngebut dong di jalan? Nggak ngebut juga, tapi ya agak banter aja dikit kayak gitu. Ugal-ugalan juga di jalan? Nggak. Camat termasuk yang ugal-ugalan nggak bawa motor? Santai aja sih. Santai. Habis berapa ratus ribu bensin pulang? 8 kali ngisi doang sih. Full tuh berarti 20 ribu, 30 ribu, 8 kali 8 sampai kali. sana ya? Sampai sana 240 ribu. Iya. Berarti masih terjangkau sih sebetulnya. Masih terjangkau. Masa kecil apa yang Camat inget di kampung? Kalau Pulang tuh kan pasti identiknya lebaran ya. Iya. Pasti kan ketemu temen-temen, pasti cerita kenangan. Punya apa kenangan apa masa kecil di kampung? Ngumpul sama temen aja paling. Ngumpul main. Ya zaman dulu kan paling mainnya apaan?
main gundu gitu kan, main layangan gitu doang paling. Nggak pernah nakal. Nakal, ya nakalnya saya juga nggak pernah ambil punya orang gitu doang. Kalau cuma ngelayap kemana-mana paling. Kenakalan yang paling ekstrim apa, Cak? Yang pernah dijalanin? Nggak ada, kalau saya nggak ada. Nggak ada ya? Alhamdulillah nggak ada. Termasuk orang yang lempeng juga ya? Lempeng juga sih enggak, Enggak ya? tapi ya adalah nakal-nakalnya juga. Terus kenapa milih nggak jadi anak-anak yang nakal? Ya buat saya sih anak yang baik itu pasti disenengin orang kayak gitu aja. Di mana aja tempat pasti diterima masyarakat kayak gitu doang. Berantem gitu nggak pernah? Kalau berantem mah wajar lah di mana-mana, sampai saya punya anak juga sering berantem juga. Cuma kan itu bukan kenakalan yang ekstrim. Ekstrimnya standar lah laki-laki Standar, gitu iya, ya. bener. Pernah duel berantem sama siapa yang paling susah dilawan? Yang susah dilawan itu waktu saya dikeroyok 7 orang itu. Saya berdua. Itu doang. Kenapa bisa dikeroyok 7 orang itu? Ya pas ribut sama itu orang, nggak taunya temennya banyak. Udah dikeroyok saya Itu di Jakarta, di Jakarta. sama-sama pendatang. Bukan, dia orang sini asli tapi keturunan orang Jawa juga. Apa masalahnya waktu itu? Kenapa bisa dikeroyok? Nggak tahu, itu waktu itu katanya mau mukul saya, cuma saya samperin aja langsung. Nggak taunya temennya banyak dari atas itu. Dia anak kos juga, cuma orang sini. Jadi jiwa-jiwa petarung itu udah ada ya dari daerah ke Jakarta ya. Kalau ngomong petarung itu ya namanya laki-laki pasti ada emosinya, apalagi di jalan itu pasti ada. Tapi itu menang nggak tuh 7 lawan 2 orang? Ya alhamdulillah saya juga nggak kalah kayak gitu aja. Nggak kalah. Sempat karena jam 7 pagi itu ada polisi lewat juga, akhirnya bubar. Saat itu masih bujang apa udah punya berkeluarga? anak, udah punya anak satu. Tapi bangga ya bisa menang itu. Bangga sih enggak, sakit juga soalnya. Jadi banyak Sih enggak, cuma ada lumayan lah. lumayan. Berarti berantemnya nggak pakai senjata tajam. Enggak, terakhir aja saya pakai balok doang. Tapi orangnya nggak kenapa-napa. Enggak apa-apa, cuma paling keriangan doang. Dia tuh kenal apa emang cuman orang nggak kenal gitu aja? 2 kenal, yang selebihnya enggak. Orang Madura tuh kan identik sama celurit ya. Iya. Punya koleksi berapa celurit di rumah? Kalau di rumah cuma satu doang yang pasti saya bawa, cuma satu doang. Maksudnya dibawa Ya setiap hari? kemana aja enggak, maksudnya di rumah ada satu. Yang kalau pindah kemana-mana gitu pasti saya bawa. Enggak pernah bawa naik motor tuh, enggak pernah. Apa spesialnya celurit itu buat camat? Enak aja buat ini ya, buat punyaan doang. Apa ada isiannya gitu? Enggak ada, kalau isian enggak ada. Jadi sekedar punya aja ya? Sekedar punya. Ya temen kan kalau kadang-kadang datang dari kampung kayak gitu kan, punya celurit nggak kayak gitu, nanyanya kayak gitu seringan. Kenapa begitu ya? Apa udah jadi tradisi orang daerah sana ya? Kalau tradisi mungkin iya, karena tiap orang itu pasti punya. Kalau di daerah saya itu pasti punya.
Berarti dulu pernah belajar silat juga atau bela diri apa, Cak Ahmad dulu? Nggak ada kalau bela diri nggak, tapi kalau apa kanuragan pernah. Apa yang dipelajarin kanuragan tuh? Ya buat ini apa nangkis pukulan orang kayak gitu doang. Kanuragan tuh bela diri ya masuknya. Termasuknya bela diri, cuma bukan kayak silat kayak gitu, bukan. Berarti lebih ke batin, Lebih ke batin, tenaga dalam. tenaga dalam. Dan itu terpelihara sampai hari ini. Enggak, sekarang udah enggak. Itu kan ada ininya. Kalau enggak dipakai sekian tahun atau ada apa pantangan apa-apa kayak gitu, hilang dengan sendirinya juga. Waktu ke Jakarta itu berarti bawa itu, modal itu. Modal itu juga. Ada yang nurun ke anak-anak. Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Apa yang paling Cak Ahmad banggain dari anak-anak, Cak? Dari Kalau ketujuh-tujuhnya. kalau bangga yang jelas, satu, anak saya bisa, alhamdulillah bisa ngaji, itu kebanggaan luar biasa buat saya. Khususnya anak saya yang pertama, yang kedua, ketiga, keempat, yang kelima itu juga udah alhamdulillah udah bisa ngaji kayak gitu. Terutama yang pertama. Hampir semuanya pondok pesantren ya. Sekarang yang berjalan di pesantren 3. 3 ya. Ya. Apa harapan Cak Ahmad di usia 41 tahun? Kalau harapan Kedepan. saya sih cuma kepingin anak saya jadi anak yang soleh-soleha, itu aja, nggak ada lain. Masih punya cita-cita sampai hari ini? Cita-cita sih masih ada cita-cita. Apa cita-cita Cak Ahmad sampai hari ini? Ya kalau cita-cita saya itu mudah-mudahan saya bisa nyekolahin anak-anak saya sampai perguruan tinggi semuanya. Harus punya keyakinan itu. Ya. Nah, harus kerja keras juga itu. Saya dengar Cak Ahmad punya nama anak-anak tuh yang agak unik-unik ya. Enggak unik juga ya? Tapi hafal dari 77 itu. Ya hafal. Coba disebutin dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau yang pertama Rizky Ramadan, kedua Muhammad Ibnu Aziz, ketiga Husnul Khotimah, keempat Ifal Falahiyah, lima Fahri Saifullah, keenam Ahmad Fauzi, ketujuh Vina Naidatul Izzah. Hafal semua ya. Iya. Berarti Harus hafal itu. Cak Ahmad sendiri yang ngasih nama ya semuanya. Enggak, Tujuh-tujuhnya. kalau anak yang nomor 6 itu orang tua sebenarnya. Bapak saya yang ngasih nama. Selebihnya saya. Biasanya terinspirasi dari apa, Cak? Kalau ngasih nama anak tuh. Kalau yang pertama itu apa karena lahirnya di bulan Ramadan aja, makanya Rizky Ramadan. Kalau yang kedua Muhammad Ibnu Aziz itu sebenarnya saya kepengin namanya itu Muhammad Soleh Bayani, cuma saya waktu itu nggak ada hubungan sama kiai saya, jadi saya nggak berani pakai nama Muhammad Soleh Bayani. Itu Karena nama itu kiai. nama kiai saya. Tadinya mau saya kasih nama Muhammad Soleh Bayani. Jadinya Muhammad Ibnu Aziz. Terinspirasi dari? Ya karena makna aja.
maknanya ya. Iya. Yang ketiga, Yang ketiga itu husnul khotimah itu karena saya kepingin apa namanya, wafat, dari dulu kepingin punya anak perempuan namanya husnul khotimah. supaya wafatnya dalam keadaan yang husnul khatimah. Iya. Yang keempat, Kalau yang keempat apa ya, itu sebenarnya terinspirasi dari suster saya sebenarnya. Dari suster itu karena akhlaknya, makanya saya kepingin anak saya punya akhlak kayak suster itu. susternya perempuan berarti kan? Perempuan. Berarti nakal juga ya matanya. bukan masalah nakalnya. Oh, iya. Saya punya pikiran anak saya mudah-mudahan kayak suster ini nanti gedenya Siapa kayak tadi gitu. namanya? Ihfal Falahiyah. Tapi cantik ya susternya ya. Cantik juga. Kalau Fuad Fuad itu namanya Ahmad Fauzi sebenarnya, dari bapak ya. dari bapak Ahmad Fauzi, cuma kalau dipanggil Ahmad Fauzi itu nggak mau. Begitu dengan panggil Fuad jawab, jadi terus-terusan jadinya dipanggil Fuad. Jadi kebiasaan nih. Iya. Tadi sebelum Fuad siapa ya? Fahri. Oh, itu terinspirasi dari apa nih? Ya, Namanya. apa ya? Karena biar ngambil dari Islam aja. Kalau orang Islam seenggak-enggaknya kan nama itu kan. Iya, doa ya. Iya. Nah, kalau yang terakhir ini Vina ya. Iya. Modern banget namanya. Ini mantan pacar atau? Kalau Vina itu sebenarnya saya kan minta ke orang tua sebenarnya. Coba kamu cari aja, kata orang tua saya kan, kata bapak saya. Cari 3 nama, terus kamu ngaji kayak gitu. Kebetulan saya itu ngelihat di mana ya, di Google kalau nggak salah ada nama Vina Naidatul Izzah itu. Saya tulis juga. Terus pokoknya ada 3 kemarin saya lupa. Itu saya tulis semua. Kata bapak coba ngaji 3 hari, kalau nggak sampai 7 hari kayak gitu lah. Disuruh ngaji. Pokoknya yang minta nama itu yang sekiranya ada faedahnya buat anak kamu, buat kamu kayak gitu, kata orang tua saya. Ya akhirnya yang Vina Naidatul Izzah itu yang apa namanya? Jadi namanya yang kemimpi saya terus Vina Naidatul berarti Izzah. ada proses istikharahnya juga ya. Mudah-mudahan sehat semua ya, Cak. Amin, makasih. Dan cita-cita tadi jadi Amin, anak amin. yang soleh dan solehah aja. Amin ya Allah. Kayaknya cukup sih. Nah, Camat, apalagi yang mau disampaikan? Mungkin nggak ada sih, itu aja. Nggak ada ya. Ya. Oke lah kalau gitu. Makasih banyak ya, Camat ya. Sama-sama, Bang. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.